Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita lanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karya Syekh Mustafa Al-Ghulayaini rahimahullahu taala. Kita masuk di pasal ya. Pasal yaitu masuk pasal isim mausul, dan kita akan bahas isim mausul yang man dan ma. Isim mausul yang mushtarak ya. Man dengan ma. Ya, kita lihat. Ya, kita mulai. Qala mu'allif rahimahullah, man wa ma al-mausuliyatani. Man dan ma merupakan dua isim mausul mushtarak. Qad tusta'malu majhul ya, majhul. Qad tusta'malu man tusta'malu ketemu qad, fi'il mudhari ketemu qad, maknanya jarang, terkadang, taklil ya. Terkadang man digunakan li ghairil uqala'i untuk konteks kalimat yang objek kajiannya adalah tidak berakal. Wa dzalika fi salasi masaila, ada tiga keadaan yang menunjukkan hal itu. Yang pertama adalah al-ula an yunazzala ghairul aqili munzilatal aqili. Yaitu ketika yang tidak berakal ini ditempatkan pada keadaan sesuatu yang berakal. Jadi konteksnya untuk yang berakal gitu, tapi ditempati oleh yang tidak berakal. Sebagaimana pada ayat Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 5. Al-Ahqaf ayat 5, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati." Di situ ada dua man ya. Man yang pertama man adall, man yang kedua man la yastajibu lahu. Kita terjemahkan dulu. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah, yang selain Allah itu tidak mampu mengabulkan doa sampai kapanpun, bahkan sampai hari kiamat. Nah, maka di sini ada dua man. Man yang pertama ini konteksnya ya, sebenarnya konteksnya adalah yang paling berhak, yaitu apa? Yang paling berhak disembah. Man yang menduduki man ini harusnya siapa? Allah, ya kan? Dan kita tahu Allah pasti ya tidak mungkin kita katakan tidak berakal ya. Pasti Allah berakal, bahkan Allah yang paling al-alim, ya Allah maha berilmu, maha mengetahui. Ya. Jadi sebenarnya tempatnya untuk lafaz jalalah Allah. Namun di sini ditempati oleh man yang maknanya sesembahan selain Allah, dan kita ketahui sesembahan selain Allah itu tidak berakal ya, seperti berhala ya, batu ya. Thayyib. Apalagi ini konteksnya tidak berakal, berarti ya berhala misalkan begitu. Mafhum ya, jelas. Thayyib, ini ditempati oleh yang tidak berakal ya. Ini boleh-boleh saja selama konteksnya memang sedang membahas yang berakal, itu Allah yang paling berhak untuk disembah. Sebagaimana pada syair juga disebutkan, lihat syairnya di situ, ana bacakan dulu. Wa qaul, ini ataf ya. Ataf ke qaulhi ta'ala, berarti wa qauli mri'il qaisi, sebagaimana perkataan penyair, yakni sebutkan ala'im sabahan ayyuhat talalu albali wa hal ya'iman man kana fil usuri al khali. Ya, ala'im sabahan ayyuhat talalul bali
wa hal ya'iman man kana fil unsuril khali. Di situ ada man ya. Ada man, kita terjemahkan dulu. Ini terjemahkan dulu ya. Ketahuilah, abadilah, la'im, abadilah, kekallah ya di waktu pagi. Apa itu yang kekal? Ayyuhat tolalul bali, yaitu ya dataran yang bala ya, bali, dataran yang bumi yang gersang atau bumi yang tertimpa bala ya, alaim, ketahuilah, kekalah ya, abadilah waktu pagi ya, wahai ya dataran yang buruk. Kemudian di situ dilanjutkan wahal ya'iman man kana fil unsuril khali. Apakah mereka yang tinggal di sana itu orang-orang yang ada di masa silam? Mungkin maksudnya adalah tolalul bali ini dataran atau daerah yang bekas tertimpa bencana ya. Tertimpa bencana, misalkan apa? Misalkan lagi ini penyairnya ini lagi datang ke tempat ya daerah kaum Sodom. Nah, misalkan begitu, paham ya? Ini daerah bencana bekas azab turun. Lalu penyair mengatakan, "Wa hal ya'iman man kana fil usuril khali." Ya. Apakah mereka yang tinggal di sini di tempat ini itu adalah orang-orang yang ada di masa-masa silam? Nah, ya, taib. Maka di sini wa hal ya'iman man kana fil usuril khali. Ya. Pada syair ini diterangkan bahwasanya ini syairnya sebenarnya nyambung ya harusnya. Jadi belum ada kesimpulan di sini. Wa hal ya'iman man kana di sini berakal atau tidak? Berakal enggak? Coba dicek. Orang ya, kalau orang ini masih berakal, berarti man di sini masih berakal, yang man kana fil usuril khali. Ini masih berakal. Catat dulu. Ala tadi, ala itu terpisah ya dengan aim. Ala itu untuk tanbih, untuk penegas, peringatan, ketahuilah gitu. Harfu tanbih, ala. Aimnya itu apa? Fil amr ya. Aim sabahan. Di footnote disebutkan aimnya itu adalah, bagi yang ada footnote-nya, ada catatan kakinya di kitabnya. Aim itu maksudnya adalah di situ mukhaffaf min an'im. Ya. Mukhaffaf bentuk kalimat yang diringankan dari bentuk asalnya an-na'im. Ya, an-na'im. Baik. Kemudian maknanya adalah al-asr, yaitu maksudnya adalah masa ya. Masa silam. Baik, kemudian al-khali maknanya as-salifu al-madi, yaitu masa yang sudah lewat. Baik. Al-usr tadi maknanya masa. Baik. Kita lanjutkan, kita baca dulu syair berikutnya, agak kurang kalau di sini. Dilanjutkan dulu, Anda bacakan. Wa qalil Abbasi bni al-Ahnafi. Syair dari penyair yang lain yaitu Abbas bin al-Ahnaf. Bakaitu ala sirbil qata idh mararna bi faqultu wa misli bil bukai jadiru asirbal qata hal man yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawaitu atiru. Taib. Nah, perhatikan.
Di sini ada man yang tidak berakal. Harusnya kan kita tahu man untuk yang berakal. Nah, di sini ada pengecualian mannya untuk yang tidak berakal karena konteksnya hanya menempati saja yang seharusnya ditempati sesuatu yang berakal, orang yang berakal. Ya, kita terjemahkan bakaitu ala sirbil qata. Sirbil qata itu burung ya, jenis burung. Aku menangis ala sirbil qata. Aku menangis kepada burung. Nah, jadi di sini burung itu diperlakukan seperti sesuatu atau seseorang yang berakal. Ya, diperlakukan burung ini seperti orang yang berakal, diajak bicara oleh orang yang menangis ini. Baqaitu ala sirbil qata idmarar nabi, ketika burung itu melewatiku. Ya. Lalu aku menjawab, fakultu wa misli bil bukai jadiru. Bukan menjawab ya, aku mengeluh ya, berbicara kepada burung yang lewat itu, ya, aku inilah orang yang memang layak untuk menangis. Jadir ya, layak. Wa misli, orang seperti diriku inilah ya, jadiru, yang layak, bil bukai, untuk menangis. Memang layak, pantas untuk bersedih. Kenapa bersedih? Ini alasannya di baris yang berikutnya. Asir bal qata hal man yu'iru janahahu. Wahai burung, kata si orang yang menangis ini. Wahai burung, apakah engkau ingin mau meminjamkan sayap-sayapmu? Gitu ya. Ini ngobrol sama burung, jadi burung dianggap seperti berakal, sehingga man di sini asir bal qata hal man. Nah, ya, man di sini kan burung. Ya kan? Burung asir bal qata. Dianggap seperti berakal, diajak bicara, dimintai sayap ya. Yu'iru janahahu, memberikan sayapnya. La'alli ila man qad hawaitu atiru. Nah, aku berharap dengan sayap-sayap itu ila man qad hawaitu atiru. Aku bisa terbang menjumpai seseorang yang hawaitu, yang aku inginkan, aku sukai, aku kehendaki. Nah, ya. Maka di situ ada man yu'iru, mannya adalah man yang tidak berakal. Kalau man yang setelahnya la'ali ila man qad hawaitu atiru, itu mannya man berakal. Yaitu siapa tadi? Seseorang. Aku bisa terbang menuju seseorang yang aku cari. Ya, gitu. Aku cintai, misalkan demikian. Paham ya? Boleh enggak? Boleh kalau ada indikator tadi. Indikatornya hanya menempati saja. Ya, apalagi ini syair, kadang orang bersyair itu bebas ya. Burung dianggap seperti orang, ya. Hewan dianggap seperti kawan, gitu. Ini wajar. Baik. Penjelasan yang di bawahnya Anda bacakan dulu. Perhatikan. Ini lagi bahas ayat. Penjelasan di bawah ini membahas ayat yang tadi Al-Ahqaf tadi. Fadu'aul asnami allati la tastajibu ya ad-du'a fil ayatil karimati. Jadi kenapa dikatakan tidak berakal berhala itu? Ya, asalnya kan tidak berakal ya. Namun di sini pakai man, jadi berakal. Kenapa? Karena fadu'aul asnami allati la tastajibu du'a fil ayatil karimah. Karena berhala di sini dianggap berakal karena bisa bisa ditujukan doa kepadanya. Seolah-olah dia itu berakal, hebat ya. Bisa mengabulkan doa dan seterusnya. Du'aul asnam. Jadi doa, ibadah, permohonan kepada berhala itulah yang menyebabkan dia dianggap berakal. Padahal la tastajibu du'a, padahal tidak bisa mengabulkan doa sama sekali. Nah, gitu ya. Wanidaul qata, begitu pula pada syair yang pertama, wanidaul qata wa tolal. Qata itu tadi burung tadi ya. Kalau tolal tadi apa?
Kalau tolal itu daerah ya. Daerah tadi yang tidak yang bekas ditimpakan bencana azab ya. Jadi keduanya adalah sebenarnya tidak berakal, namun dalam konteks fil baita ini dalam dua bait tersebut yaitu ala'im sabahan ayyuhat talalul bali wa hal ya'iman man kana fil unsuri al khali. Sebentar. Jadi tolal itu nanti mannya man yang hal ya'iman man. Nah itu mannya tolal, di situ pakai yang berakal juga, padahal tolal ini benda mati. Adapun yang koto itu di syair yang di bawahnya, yang bakaitu ala syirbil koto. Nah itu koto kan burung ya, burung tidak berakal, nanti pakainya man di bawahnya. Asir bal koto hal man yu'iru janahahu. Mafhum? Sawwaga wa nida'ul qata wal talali fil baitaini sawwaga tanzilaha manzilatal aqili. Jadi kenapa dianggap berakal dalam syair tersebut? Karena daerah yang tertimpa bencana tolal dan burung ini al-qata ini dipanggil ya. Diseru, diajak bicara oleh si penyair atau oleh orang yang ada dalam syair seakan-akan berakal. Nah, gitu. Sehingga tanzilaha manzilatal aqil, dia sehingga menempati posisinya orang seperti orang yang berakal. Ya, menempati seperti posisinya orang yang berakal karena diajak bicara. Mafhum ya, jelas ya. Ya tadi sawwaga itu maknanya diterangkan. Nah, idla yunadi illal uqala. Sebab tidaklah sesuatu itu dipanggil, diajak bicara, diseru ya, kecuali dia itu pasti berakal. Ya, al-uqala'u ya. Yunada berarti. Yunada dipanggil illal al-uqala'u. Kecuali dia pasti sesuatu yang berakal. Ya, jelas ya, insyaallah mudah. Asaniyatu yang kedua, sekarang kita bahas kondisi kedua man itu bisa untuk konteks tidak berakal. Yang kedua, kondisi kedua man dipakai untuk konteks yang tidak berakal. Boleh enggak? Kondisinya seperti apa? Lihat, asaniyatu kondisi yang kedua, indamaja yandamiju ya. An yandamija ghairul aqili ma'al aqili fi hukmin wahidin. Jadi dalam satu kata man itu terkandung indamaj itu terkandung ya, tergabung dua makna sekaligus, makna isim mausul sekaligus, yaitu untuk yang tidak berakal sekaligus yang berakal. Bisa enggak dalam satu man? Bisa. Contohnya Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl, afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Terjemahnya, apakah Allah? Jadi situ man yang pertama Allah. Kalau Allah tidak dibahas ya. Allah pasti berakal ya. Tapi man yang kedua yang kita bahas, afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Apakah Allah itulah yang menciptakan sama dengan sesuatu yang tidak dapat menciptakan? Segala sesuatu selain Allah yang tidak dapat menciptakan. Maka man di sini segala sesuatu yang tidak dapat menciptakan berarti selain Allah. Nah, itu kan bisa manusia ya. Bisa malaikat, bisa hewan, bisa berhala ya. Jadi ada yang berakal manusia, ada yang tidak berakal, misalkan berhala. Mafhum? Jadi man di situ bisa akil, bisa ghairu akil. Jelas. Di ayat yang kedua, wa qauluhu alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Al-Hajj ayat 18. Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya kepada
hanya kepada Allah lah ya sujud segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi. Nah, di situ ada man segala sesuatu ya. Ya, berarti kan bisa apa saja, bisa yang berakal, bisa yang tidak berakal. Karena hakikatnya ya hewan pun bersujud ya, hewan pun berzikir gitu kan. Hewan pun beribadah, berzikir, ya bertasbih. Semua makhluk itu bertasbih kepada Allah dengan caranya masing-masing. Ya, ikan bertasbih, hewan ternak bertasbih, pohon-pohon bertasbih kepada Allah. Itu semua dengan caranya masing-masing dan hanya Allah yang mengetahui. Maka di sini man-nya bisa mengandung yang berakal maupun yang tidak berakal. Jelas? Maka penjelasannya di sini penjelasannya kita baca fa'adamul khalqi yashmalu, ingat syamila yashmalu, mengandung. Fa'adamul khalqi yashmalul adamiyina wal malaikati wal malaikata wal asnama minal ma'budati min dunillahi. Jadi selain makhluk itu terkandung di dalamnya adalah adamiyin, berarti keturunan Adam, manusia. Manusia berakal tidak berakal. Malaikat, ya malaikat pasti ya berakal ya. Al-asnam tidak berakal, berhala. Dan lain-lain. Berhala ini kan luas ya. Bisa pohon, bisa batu, bisa macam-macam ya. Kuburan dan seterusnya. Minal ma'budat, dari segala sesembahan selain Allah min dunillah. Was-sujudu lillahi yashmalul aqila wa ghayrahu. Adapun sujudnya makhluk kepada Allah itu yang mencakup yang berakal maupun yang tidak berakal, mimman fis samawati wal ard, dari segala makhluk Allah yang ada di dalam langit dan bumi. Semua makhluk itu sujud ya, bertasbih kepada Allah. Ya, bahkan matahari pun sama. Ya, jelas? Taib. Asal satu kondisi yang ketiga, taib, bahwasanya man itu bisa digunakan untuk yang tidak berakal ya. Ini tapi kondisi yang ketiga. Ya, asal satu yang ketiga, an yaqtarina ghairul aqili bil aqili fi umumin mufassalin bimin. Minnya itu maksudnya min tab'id ya, min tab'idiyah. Min yang maknanya sebagian atau di antara. Bukan min maknanya ibtidaiyah, bukan. Bukan maknanya permulaan dari, bukan, tapi maknanya sebagian, itu min tab'idiyah. Maknanya ba'du, sebagian. Ya, jadi terjemahnya an yaqtarina ghairul aqili bil aqili, bisa saja dalam satu man itu terikat ya, terhubung sekaligus yang berakal maupun yang tidak berakal. Ya. Tapi ada indikatornya. Indikatornya harus fi umumin mufassalin bimin, harus terpisah dengan min tab'idiyah. Harus didahului dengan min tab'idiyah. Ya, jadi ada min intinya dalam kalimat. Ya, ada min dalam, ini kaidah umum, maka dikatakan fi umumin mufassalin, dalam kaidah umum mufassal yang memisahkan, terpisahnya kalimat dua kata dengan min. Ya, taib, kita baca saja biar lebih jelas. Insyaallah ini mudah. Contohnya pada firman Allah Ta'ala surat apa ini? An-Nur ayat 45. An-Nur ya. An-Nur ayat 45. Allah Ta'ala berfirman, wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma'in faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba'in. Allah itu telah menciptakan seluruh hewan itu, hewan melata ya. Dabbah itu hewan yang merangkak ya, hewan yang berjalan di muka bumi. Itu kan ada banyak ya jenisnya. Allah menciptakan hewan yang melata itu dengan atau dari air. Faminhum man yamshi, ada jenis yang pertama faminhum. Nah, minnya di sini min tab'id. Terjemahnya bukan faminhum maka dari mereka, bukan, tapi faminhum maka di antara mereka, sebagian di antara hewan melata itu ada yang
Man, nah mannya ini ya, ini man mausuliyahnya. Ini yang ada hewan yang berjalan ya di atas perutnya. Nah, ini berarti tidak berakal. Karena hewan melata atau makhluk melata yang berjalan dengan perutnya itu kan hewan. Hewan kan tidak berakal. Contohnya ular. Apalagi ya yang sejenis ular ya, dengan perutnya. Cacing ya, dan seterusnya. Wa minhum, kelompok yang kedua, kelompok makhluk dabbah yang kedua adalah wa minhum, di antara mereka berupa man yamshi ala rijlaini. Ada yang berjalan di atas dua kakinya, berarti ini manusia. Ya, kita katakan manusia mayoritas ya. Walaupun nanti ada ada kera, ada gorila, tapi intinya makhluk-makhluk yang cenderung berakal sampai berakal. Ya kan, kalau manusia kan pasti berakal. Nah, ini gabung ya, ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Yang ketiga, wa minhum man yamshi ala arba'in. Ini hewan ternak yang berjalan di atas 4 kakinya. Nah, hewan ternak yang enggak ada yang berakal, semuanya tidak berakal. Enggak ada yang berakal, berarti semuanya tidak berakal. Mafhum? Iman ini beda-beda, ada iman yang berakal, ada yang tidak, ada yang berakal. Yang berakal cuma yang satu tadi ya, yang berjalan di atas 2 kakinya. Baik. Maka kita baca keterangannya. Tadi mana? Faddabatu ta'ummu amma ya'ummu. Ya. Maknanya mencakup. Dabbah hewan atau makhluk ini mencakup asnafa seluruh kelompok hewan yang tipenya, karakternya man dabba yadibbu, yaitu berjalan ya, kelompok makhluk yang dia berjalan di muka bumi. Ya, berjalan di muka bumi, tersebar di muka bumi. Ya, bisa berkaki 2, bisa berkaki 4, bisa tanpa kaki ya. Namanya dabbah. Terus apalagi tadi? Ya dibbu ala wajhil ardi, di permukaan bumi. Wa qad fassalaha ala salasati anwa'in, dan terbagi. Oh, tadi Anda salah menerjemahkan ya. Ini mufassal ini artinya ya pembagian, ya, bukan terpisah. Fi umumin mufassalin bimin. Jadi lafaz yang umum dipisahkan dengan min. Nah, dipecah, dibagi-bagi dengan min tab'id ini. Nah, ini penjelasannya. Ada yang pertama, pembagian pertama adalah az-zahifu ala batunihi. Ada hewan yang merayap gitu ya, zahif itu ya berjalan di atas perutnya, apa istilahnya kalau kita? Merayap enggak? Apa istilahnya? Merayap ya, berjalan dengan perut. Lebih kurang gitu ya. Wal masyi ala rijlaini, yang kedua berjalan di atas 2 kakinya normal ya. Yang ketiga berjalan di atas 4 kakinya. Ini hewan ternak. Mafhum ya? Nah, kondisi yang lain sekarang bahas ma. Tadi kan man, sekarang bahas ma. Mannya sudah selesai ya. Sekarang ma kan asalnya adalah untuk yang tidak berakal ya. Kaidah asalnya untuk yang tidak berakal. Tapi qad tusta'malu, qad bertemu fi'il mudhari maknanya litaqlil. Terkadang ma itu digunakan untuk yang berakal. Contohnya pada ayat surat An-Nisa ayat 3 telah berfirman, "Fankihu ma tabalakum minan nisa." Maknanya di situ artinya wanita-wanita. Maknanya itu maknanya An-Nisa. Nah, konteksnya berakal berarti. Ya. Baik. Terjemahnya apa? Fankihu, nikahilah wanita-wanita, berarti kan banyak di situ, dan wanita itu berakal. Nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. Baik. Terus wa qaulihim, di kalimat yang lain juga ada subhanama sakhkharakunna lana. Ya, maknanya di situ maknanya apa? Subhanama sakhkhar, di ana ada subhanama sakhkharakunna lana. Itu dulu.
Nanti baru subhanama yusabbihur ra'du bihamdihi. Yang pertama subhanama maknanya dilingkari sakhkhara kunna lana. Maha suci Allah zat yang telah menundukkan semua ya apa di sini? Subhanama maknanya itu berarti Allah ya, lafaznya adalah Allah. Sakhkhara kunna lana ya, menundukkan kalian yaitu apa? Alam. Makhluk ya, alam ya, lana kepada kami, itu kepada manusia. Nah, itu maknanya adalah berakal, yaitu Allah. Begitu pula subhanama yusabbihur ra'du bihamdihi. Maha suci Allah zat yang ar-ra'du bihamdihi. Subhanama sama ya maknanya Allah ya. Zat yang yusabbihur ra'du, yang petir itu bertasbih ya dengan cara memuji Allah. Nah, jadi sini maknanya itu Allah, berakal. Baik, jelas. Terus apa lagi? Wadzalika qalilun, tapi hal konteks yang ma berakal ini jarang. Wadzalika qalilun, sedikit ya. Sedikit terjadi. Wa aktsaru ma, adapun yang mayoritas takunu ma alil aqil lil aqili idzaktarona al aqilu bi ghairil aqili fi hukmin wahidin. Nah, adapun yang banyak terjadi ada syaratnya ma itu berakal. Kalau yang banyak terjadi maknya berakal ketika apa? Idzaktarona al aqilu bi ghairil aqi. Sama ya tadi seperti man ya, yaitu ketika ada keterkaitan ya, ada hubungan yang berakal dengan yang tidak berakal sekaligus dalam satu ma, dalam satu isim mausul ma. Nah, maknanya bisa dua gitu, bisa akil, bisa bighair akil, tergabung, iktiran ya, terikat, terhubung jadi satu. Kaqaulihi subhanahu, ya iktaran juga maknanya apa? Terikat, berhubungan erat ya. Kaqaulihi subhanahu, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Jumu'ah ayat 1, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Nah, ini kalau ini sering ya, sering kita dapati. Maknanya ini bisa berakal, bisa tidak berakal, karena yusabbihu lillahi ma, maknanya segala, semua makhluk yang ada di langit maupun dan semua makhluk yang ada di bumi bisa berakal, bisa tidak berakal. Kalau ada indikasi iktiran ya, antara yang akil dengan yang tidak akil. Iktiran ada keterikatan, tidak bisa dipisah. Taib. Juga fa inna ma fihi ma mimman yaqulu atau yaqulu wa ma la yaqilu ya. Fi hukmin wahidin wa huwa tasbihu. Ya, sebentar. Ma yang tadi belum dibaca ya, Anda bacakan saja. Sebentar, ini wa inna min ini ayat yang Al-Isra. Ma itu sesuatu, ini penjelasannya ya. Ini penjelasannya. Ma fihi ma pada dua tempat dalam ayat di atas, yaitu Al-Jumu'ah ayat 1 ini kan di dua tempat, ma yang ma fis samawat dengan ma yang fil ard. Fihi ma, pada dua tempat tersebut, mimman yaqilu wa ma la yaqilu, ya, memungkinkan itu maknya itu sesuatu yang berakal maupun yang tidak berakal. Fi hukmin wahidin, dalam satu satu kalimat, dalam satu kaidah yang sama. Wa huwa tasbihu, yaitu sama-sama bertasbih. Ya. Sama-sama berbuat yang sama, itu bertasbih. Kama qala ta'ala, sebagaimana dalam ayat yang terakhir disebutkan, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 44, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidak ada satupun makhluk melainkan bertasbih dengan memuji Allah, akan tetapi engkau atau kalian tidak
mau bertasbih, tidak mengerti, tidak paham cara tasbihnya mereka. Ya, di sini mana ada isim mausulnya? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la yafqahuna tasbihahu. Dicek, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Ini nampaknya secara makna ya. Ya. Kalau kita terjemahkan, tidak ada satupun min syai'in. Nah, di situ maknanya diwakili makna syai'in ya, segala sesuatu yang bertasbih, melainkan semuanya bertasbih kepada Allah dengan cara memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kan tapi tidak kalian yaitu manusia tidak paham cara tasbih mereka. Taib. Ini secara makna berarti enggak dijelaskan oleh Syekh ya. Taib. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, telah selesai pembahasan salah satu atau salah dua isim mausul yang musytarak ya, yang berlaku untuk berbagai kondisi intinya. Bisa berakal, bisa tidak berakal. Sekarang kita masuk za mausuliyah. Nah, enaknya ya dibuat poin-poin ya. Dibuat poin-poin lebih nanti mudah dipahami. Baik, poin yang pertama itu judulnya adalah za sebagai isim mausul ya. Za di sini isim mausul tapi dengan syarat, dengan beberapa syarat. Dan ingat, ini isim mausul isim mabni, zatnya tidak bisa jadi zu, zatnya tidak bisa jadi zi. Ini bukan isim asmaul khamsah. Ya, ini bukan za yang pada asmaul khamsah, itu beda. Kalau asmaul khamsah kan mu'rab, kalau ini isim mausul mabni berarti selama-lamanya bentuknya za. Mau dia fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin atau fi mahalli jarrin. Maka kita baca la takunu za ya isma mausulin illa bi syartin an taqa'a ba'da man aw ma mal istifhamiyataini. Nah, jadi tidak za itu za yang fungsinya untuk isim mausul, dia la plus illa, terjemahkan saja harus gitu. Haruslah ya, za itu kalau mau jadi isim mausul haruslah memenuhi syarat yang antaqa'a ba'daman, yaitu terletak yang pertama ya. Ini berarti poin pertama gitu. Bikin poin-poin aja lebih mudah. Poin pertama, terletak setelah man istifhamiyah atau ma istifhamiyah. Pertanyaan, ma kata tanya atau man kata tanya, terletak setelah man atau ma istifhamiyah. Apa contohnya di sini? Belum ya, enggak dicontohkan ya, nanti di bawah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya wa alla itu an plus la. Alla an plus la. Jadi sehingga yuroda itu mansub karena an nasibah penasab. Wa an la yuroda biha al isyaratu. Ya, atau al isyarata. Tidak dimaksudkan, za-nya itu tidak dimaksudkan, jadi naibul fa'ilnya sepertinya za-nya ya, maka al-isyaratanya itu maf'ul bi kedua dibaca al-isyarata. Wa an la yurada biha al-isyarata. Nah, biha haknya itu za ya, kembali nanti ke za. Za-nya itu haruslah tidak boleh dimaksudkan sebagai isim isyarah, tidak boleh dijadikan isim isyarah. Nah, zatnya bukan isim isyarah gitu ringkasnya. Zatnya bukan isim isyarah. Kalau mau jadi isim mausul, zatnya bukan isim isyarah. Memang ada Ustaz zatnya isim isyarah. Kan sudah kita lewati bab atau pasalnya. Bahwasanya isim isyarah untuk muzakkar mufrad itu kan pakai za. Nanti tinggal tambahkan hak tanbih jadi hadza. Ya kan? Tinggal tambahkan hak tanbih jadi hadza. Tinggal tambahkan lam dan kaf khitab jadi zalika. Gitu kan? Tinggal tambahkan lam kaf khitab dengan mim jadi zalikum. Nah, jadi sebenarnya isim isyarah itu za-nya saja. Menurut versi
penulis Jami'ud Durus ya. Baik, yang ketiga, wa an la tuj'ala ma'aman aw ma kalimatan wahidatan lil istifhami. Tidak boleh dijadikan satu kalimat bersama dengan ma dan man istifhamiyah untuk konteks bertanya. Kalau kalimatnya pertanyaan tidak boleh bersamai dengan ma dan man zatnya. Kalau bersama ma dengan man nanti enggak boleh jadi isim mausul. Nanti kita lihat satu contohnya ya. Terus syarat berikutnya masih ada enggak? Udah ya, 3 itu ya. Taib. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Apabila za itu ditujukan sebagai kata tunjuk isim isyarah, contohnya apa? Kita baca tadi. Fa'in urida biha al-isyarata mislu, contoh yang dimaksudkan sebagai za itu isim isyarah. Contohnya maza at-tawani, man za al-qaimu, za-nya di situ artinya ini gitu atau itu. Maza at-tawani, apakah ini sebuah keterlambatan? Nah, gitu. Man za al-qaimu, siapa orang yang berdiri itu, nah, gitu ya, itu atau ini. Mafhum? Taib. Ini contoh yang isim isyarah. Maka za di sini enggak boleh jadi isim mausul karena sudah cocok sebagai atau sudah dimaksudkan, diniatkan sebagai isim isyarah. Ada juga contoh yang berikutnya. Mana tadi? Fahiya ismu isyaratin. Nah, itu kalau yang tadi pada dua contoh kalimat tadi itu isim isyarah zatnya. Wa in ju'ilat ma'aman aw ma kalimatan wahidatan istifham mislu lima za ataita ay lima ataita. Nah, contoh yang dijadikan satu dalam satu kalimat bersama man dan ma, man atau ma ya bukan dan, man atau ma dalam satu kalimat bersama za dalam konteks pertanyaan. Ini juga enggak bisa za-nya sebagai isim mausul. Contohnya limaza ataita, untuk apa kamu datang, mengapa kamu datang gitu kan, atau untuk apa kamu datang. Itu tafsirnya adalah ai lima ataita, zatnya enggak dianggap di situ ya, bukan isim mausul, bukan isim isyarah juga bukan, cuma bersamaan saja di kalimat itu bersama dengan ma istifhamiyah. Taib. Artinya lima ataita, untuk apa kamu datang. Wa qauluhu ta'ala, juga di firman Allah Ta'ala, man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Ini ayat kursi. Tafsirnya di situ manzal ini sudah pernah ya kita bahas. Coba kita baca, mungkin beda penjelasan dengan Syekh Mustafa. Kalau kemarin kita bahas apa? Mannya itu mubtada ya. Mubtada mannya, za-nya itu isim isyarah, alladzina isim mausul. Kan kemarin begitu ya. Mannya isim istifham. Nah, kalau di Syekh Mustafa penjelasannya kita baca, man zalladzi itu tafsirnya minal ladzi yashfa'u indahu. Jadi za-nya itu tidak dianggap. Karena bersamaan dengan man istifham di situ. Bukan minal ladzi ya. Man ya, manil ladzi yashfa'u indahu kanat ma'a ma qablaha isma istifhamin. Qablaha isma istifhamin, karena didahului ma atau man istifham. Jadi ini beda ya, beda cara i'rabnya. Kalau di salah satu kitab i'rabul Quran kemarin apa? Za-nya itu isim isyarah ya. Khobar dari man. Tapi kalau Syekh katakan tafsirnya adalah manil ladzi. Jadi mannya mubtada, aladzinya khobar. Atau khobarnya setelah jumlah mausuliyah, wallahu a'lam. Belum ana cek perbedaan pendapat yang lain. Tapi yang kemarin di i'rabul Quran karya Dr. Muhammad Ibrahim At-Thayyib itu mannya mubtada, za-nya khobar,
Alladzinya ya mensifati za ya. Ya, terjemahnya apa? Man zalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapakah yang dapat gitu kan? Siapa, ini kan pertanyaan istifham. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Siapakah yang dapat? Jadi zatnya itu seakan-akan enggak diterjemahkan gitu. Siapakah yang gitu langsung? Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Ini pertanyaan bukan untuk dijawab, namun ini pertanyaan untuk menunjukkan penegasan bahwasanya Allah itulah satu-satunya yang mengizinkan syafaat. Paham ya? Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perjelas di sini ternyata ini penjelasannya. Jadi qad bertemu taqau fil mudhari, artinya terkadang susunan kalimat yang terdapat za fi tarkibin tahtamilu pada susunan kalimat yang tahtamilu an takuna fihi mausuliyatan wa ma qablaha istifhaman. Jadi pada dalam satu susunan kalimat za dapat dijadikan sebagai isim mausul ya, ketika dengan syarat ketika kata sebelumnya terdapat isim istifham. Kalau tadi di atas za-nya tidak diartikan apa-apa. Baik. Tidak diartikan apa-apa. Tapi di sini ada kalimat, ada za sebagai isim mausul dengan syarat bukan syarat ya. Konteks terkadang berarti sedikit ya, kalimat yang ada za dalam konteks istifham dan za-nya isim mausul. Padahal kaidah asalnya kalau konteksnya isim istifham, pertanyaan, kalimat pertanyaan, ada za maka za-nya bukan isim mausul. Tapi ini ada pengecualian yang membolehkan. Contohnya, madza anfaqta. Ya. Maknanya adalah ma anfaqtu. Ma anfaqta atau mallazi anfaqtahu. Jadi maknanya boleh dua. Pertama mengabaikan za-nya sebagaimana kaidah di atas ya tadi ya. Yang 5 za ataita itu diabaikan kan? Maknanya 5 ataita saja. Manzallazi maknanya manillazi. Jadi boleh diabaikan za-nya atau boleh ditentukan jadi isim mausul. Mallazi anfaqtahu, ditafsirkan za-nya itu allazi. Jelas? Tadi Anda bacakan lagi. Waqata qauza fi tarkibin tahtamilu tuhtamalu, dimungkinkan antakuna fihi mausuliyatan wa ma qablaha istifhaman. Jadi masih dibolehkan, dimungkinkan menjadi isim mausul, intinya gini. Ya, intinya seperti itu. Wa antakuna ma'aman aw ma kalimatan wahidatan istifham, dalam konteks kalimat satu kalimat yang sama ada istifham, baik dengan man ataupun dengan ma. Nah, contohnya madza anfaqta tadi sudah, idz yajuzu an yakunal makna ma anfaqta atau wa an yakuna mallazi anfaqtahu. Boleh diabaikan za-nya sebagaimana kaidah asal. Karena enggak boleh ada isim mausul ketika za bertemu dengan isim istifham, atau dijadikan isim mausul boleh, mallazi anfaqtahu. Allazi jadi tafsirnya allazi. Lanjut Anda bacakan dulu. Wa yadharu asaru dzalika fit tabi'i fa in ju'ilat za ma'aman aw ma kalimatan wahidatan lil istifhami qulta madza anfaqta aw adirhaman aw am dinaran wa man zal akramta az-zuhairan am akhahu bin nasbi wa in ju'ilta ma aw man lil istifhami wa za mausuliyatan qulta madza anfaqta adirhamun am dinarun wa man za akramta az-zuhairun am akhuhu bi raf'i. Nah, kita terjemahkan ringkas saja. Nah, za sebagai isim mausul ketika kata sebelumnya atau dalam kalimat tersebut ada isim istifham, wa yadharu atharu zalika fit tabi'i, sebagaimana tampak pada
kaidah di atas, fa in ju'ilat za ma'aman aw ma kalimatan wahidatan lil istifham, jika za-nya itu satu kalimat dengan man atau ma istifhamiyah dalam satu kalimat, qulta madza anfaqta, sebagaimana contoh tadi sama saja, engkau katakan madza anfaqta, ya, untuk apa kamu berinfak, ya, dirhaman am dinaron, apakah infaknya itu berupa dirham atau dinar, wa man za akramta, ya, kita bahas satu persatu dulu. Tadi ya, dapat diketahui dari kedudukan isim yang mengikutinya. Jadi ini bertanya, saya ingin membahas dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, za dalam kalimat itu apabila isim yang mengikutinya dibaca mansub ya sebagai maf'ul bih, maka za bersamaan dengan man dan ma itu sebagai istifham. Tapi kalau isim yang mengikutinya dibaca rafa, marfu, sebagai khobar dari khobar mubtada yang dihapus, maka za-nya itu isim mausul. Dari kalimah atau kata sebelumnya. Tadi kan ada dua perbedaan. Ada za masuk dalam kalimat istifham. Yang satu za-nya diabaikan, yang satu za-nya dijadikan isim mausul. Memang ada khilaf ulama, gitu kan? Yang pertama, kapan dijadikan za-nya sebagai isim mausul? Ya, yaitu ketika za-nya dianggap marfu fi mahalli raf'in sebagai khobar dari mubtada'nya. Contoh tadi mana? Yang marfu wa in ju'ilta ma au man lil istifham wa za mausuliyatan qulta ma za anfaqta adirhamun am dinarun wa man za akramta az-zuhairun am akhuhu birraf'i. Jadi di situ semuanya marfu, dirhamnya marfu, ya, kemudian dinarnya marfu, nanti kembalinya ke madza situ. Dirham ataukah dinar yang, nah, gitu kan? Dirham atau dinar yang engkau infakkan. Ya, maka za-nya itu dianggap khobar dari ma. Taib. Tapi kalau tidak dianggap sebagai khobar, maka za-nya itu diabaikan. Ya, za-nya diabaikan, tidak dianggap dalam kalimat. Jadi kesimpulannya ada di kalimat tadi, wa yadhharu atharu zalika fit tabi'. Ana terjemahkan ulang, wa yadhharu atharu zalika fit tabi'i. Jelaslah perkara di atas, perbedaan tadi dua tadi. Atharu zalika, ya, pengaruh istifham yang masuk pada kalimat yang ada za-nya, fit tabi'i, tergantung isim yang mengikutinya. Ya, tergantung isim yang mengikutinya. Kalau yang mengikutinya itu mansub, ya, kalau yang mengikutinya itu isimnya mansub seperti tadi mana? Contohnya adirhaman, dinaron. Nah, itu kan mansub. Zuhairon, am akho mansub. Ya. Itu kondisi pertama. Bisa dilihat dari isimnya yang mengikutinya mansub atau marfu. Ada juga yang marfu, contohnya madza anfaqta dirhamun am dinarun wa man za akramta, untuk siapa yang kau muliakan, Zuhair atau saudaranya, maka dimarfukan. Nah, dua kondisi ini diketahui dengan melihat isim setelahnya, mansub atau marfu. Terakhir Anda bacakan sebagai penutup ya penjelasannya. Fanasbu ala anna madza, ya, kulluha istifhamun fi mahalli nasbin ala annaha maf'ulun bih muqaddamun li anfaqta. Ya. Kalau isim setelahnya mansub, ya, ala anna madza, kalau isim setelahnya mansub, perhatikan,
Sebentar. Kalau isim setelahnya mansub, ya, anna madza kulluha istifhamun fi mahallin nasbin ala annaha maf'ulun bih muqaddamun li anfaqtu. Ya, kalau konteksnya mansub ala anna madza pada kalimat yang terdapat susunan madza kulluha istifhamun, maka semuanya dianggap istifham. Ya, kalimat ada isim yang mansub setelah za-nya, maka za-nya dianggap istifham juga. Jadi satu dengan ma-nya. Mafhum? Fi mahallin nasbin ala annaha maf'ulun bih muqaddamun li anfaqta. Dianggap maf'ul bih bukan za-nya ya. Yang dianggap maf'ul bih itu isim mansub tadi yang Zuhairon, dirhaman itu ya. Sebagai maf'ul bih dari anfaqta. Engkau menginfakkan dirham dan seterusnya. Mafhum? Contohnya tadi wa dirhaman wa zuhairan mansubani 'alal badaliyati min mahalli madza al-istifhami yati. Sebagai keduanya mansub dirham dengan zuhair sebagai badal pengganti menempati kedudukannya madza istifhamiyah, yang madza ini jadi satu paket, yaitu kata istifham. Zatnya bukan khobar ya. Nanti khobar pendapat kedua. Nah, waraf'u pendapat kedua yaitu ketika isim setelah zatnya itu marfu ala anna ma wahdaha ma wahdaha ya ismun istifhamun. Ismu istifhamin fi mahalli raf'in mubtada'un. Jadi maknya itu kalau ada ciri setelahnya marfu, maka maknya itu disendirikan ya, maknya disendirikan sebagai isim istifham ya, i'rabnya fi mahalli raf'in mubtada. Nah, ini yang ana jelaskan dari i'rabul Quran seperti ini ya. Yang man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya. Mannya itu atau maknya di sini sebagai mubtada. Za-nya juga dipisah tersendiri, ismun mausulun sebagai isim mausul fi mahalli raf'in ala annahu khabaruhu. Adapun isim setelahnya yang marfu itu dirhamun dengan zuhairun marfu'ani al badaliyati min mahalli ma, dia marfu keduanya sebagai badal dari tempat atau posisi, menempati posisinya ma, badal dari ma intinya istifhamiyah. Al-jumlah wa jumlatu silatul mausul, maka kalimatnya itu disebut dengan silah mausul. Ingat, silah mausul tidak ada i'rabnya. Jumlah yang mana? Jumlah setelah isim mausul disebut jumlah silah mausul. Maza tadi ya, setelah za itu jumlah silah mausul. Kalau za-nya dianggap isim mausul. Jumlah silah mausul tidak dianggap i'rabnya tidak ada. I'rabnya tidak ada. Wal aidu mahdzufun, tempat kembalinya tidak ada, dihapus. Wa taqdiru, kalau mau dimunculkan takdirnya madza anfaqtahu ya wa man za akramtahu. Ya, madza anfaqtahu untuk siapa atau untuk apa engkau menginfakkannya, dan wa man za akramtahu, dan siapakah yang memuliakannya, ai mallazi anfaqtahu. Jadi tafsirnya dengan allazi. Wa manil ladzi akramtahu. Ya. Yang pertama madza anfaqtahu, tafsirnya mallazi anfaqtahu. Itu zatnya jadi allazi. Yang kedua man zal akramtahu, tafsirnya wa manil ladzi akramtahu. Baik. Insyaallah jelas ya. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Intinya kita simpulkan untuk yang za itu ada dua pendapat dalam kalimat ya. Kalau konteksnya istifham, kita ingat saja ayat kursi tadi. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Situ ada man ya, setelahnya za, atau ma setelahnya za. Maka kita tinjau dari dua sudut pandang tadi. Kalau setelahnya konteksnya mansub, maka za-nya dijadikan satu dengan ma atau man sebagai isim istifham. Jadikan satu frase, satu kata ya. Tapi kalau konteksnya itu marfu setelahnya, setelah za-nya itu ada isim marfu,
maka diindikasikan za-nya itu isim mausul sebagai khobar ya dari ma atau man sebelumnya. Coba kita lihat lagi tadi ayat kursinya sebagai penutup. Ayat kursinya tadi mana? Allah Ta'ala berfirman, man zallazi yashfa'u indahu illa biizni. Man dengan za, tapi di sini sudah ada allazi ya. Lebih lebih mudah sebenarnya dijadikan satu saja itu za-nya dengan man. Manza ya sudah, manza-nya berarti isim istifham. Ya, alladzinya isim mausul karena sudah ada allazi sebenarnya. Ya, atau ikut i'rabul Quran kemarin, man-nya itu mubtada, isim istifham, za-nya khobarnya berupa isim mausul, alladzinya itu badal. Badal dari, saya ingat ana ya kemarin apa? Badal ya, badal dari za. Tayyib, nah, itu nyambung ya. Terserah, nanti teman-teman bisa baca-baca lagi di i'rabul Quran yang lain. Tayyib, demikian yang bisa kita sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.